Halo teman-teman, sekarang saya akan membacakan sebuah novel berjudul Nafkah Batin karya Ina Salsabila. Davin menuntut hak batin pada Zara An-Nisa yang tidak pernah ia dapatkan selama 1 tahun pernikahan. Zara bukannya menolak, ia ingin juga menunaikan kewajiban pada Davin sebagai wujud pengabdian seorang istri, tapi suaminya itu harus memenuhi sejumlah syarat. Apa sebenarnya yang membuat Zara An-Nisa enggan memenuhi kewajibannya? Apa saja syarat yang diajukan Zara? Bagaimana sikap Davin yang merasa tidak dihargai oleh Zara sebagai istrinya? Bab 1 menuntut nafkah bat. VOV Davin. Kalau malam ini kamu masih tak mau memenuhi kewajibanmu, jangan salahkan jika aku menghadirkan wanita lain di rumah kita. Satu pesan kukirim melalui aplikasi berwarna hijau kepada Zara. Wanita mantan perawat Oma. Dia tidak pernah mau memenuhi kewajibannya, meskipun berulang kali aku meminta. Tanpa menunggu balasan dari pesannya, aku melempar ponsel ke sofa. Rasa sakit di kepala membuatku tak bisa berbasa-basi lagi padanya. 1 tahun lalu, Zara kunikahi atas permintaan Eyang dengan perjanjian hitam di atas putih bahwa aku harus memiliki anak darinya jika ingin Eyang menandatangani penyerahan harta warisan. Aku tak pernah menganggap ada, tak pernah mengajak ke pesta atau acara-acara penting di kantor. Aku juga tak berniat memperkenalkan dia pada teman-temanku. Urusannya hanya sebatas rumah, tak mungkin lebih dari itu. Semua orang tahu jika aku tidak akan bisa move on dari Afril, wanita yang gagal kunikahi karena tidak mendapat restu dari Eyang. Karena alasan itulah aku lebih nyaman menyembunyikan Zara dari khalayak ramai. Penasaran dengan balasan yang Zara kirimkan, aku menyambar kembali ponsel, lalu memeriksanya. Sial, bisa-bisanya dia mengabaikan aku. Padahal pesan yang kukirim sudah dibaca. Sepertinya aku memang harus nekat memberinya sedikit pelajaran. Tolong bawa pesananku kemari, perintahku melalui sambungan telepon. Tak berapa lama sekretaris pribadiku masuk dengan membawa sebuah paper bag. Ini Pak, mau dikirimkan pada Mbak April? Tanyanya. Bukan pada April, tapi kirimkan ke rumah, jawabku. Baik, dia beranjak pergi. Aku berdiri mematung di dekat jendela, memikirkan rencana untuk dapat menaklukkan wanita itu. Kenapa aku jadi terobsesi padanya? Padahal Zara hanya hal kecil yang tidak aku perhitungkan keberadaannya. Aku mengangkat ponsel dan menekan nomor Zara. Lama menunggu, akhirnya terdengar sambungan terjawab. Halo, sudah baca pesanku? Tanyaku berbasa-basi. Sudah, jawabnya datar. Kenapa tidak dibalas? Yang penting sudah aku baca kan? Ya ampun, jawabannya membuatku kesal. Oh begitu ya. Sepertinya kamu perlu diajarkan sopan santun. Aku mematikan sambungan telepon dengan geram, lalu menyambar tas kerja dan segera menemui Iis. Mana paper bag tadi? Tanyaku. Baru mau saya kirimkan Pak. Gak perlu, ucapku. Iis menyodorkan paper bag tadi. Segera ku sambar dan membawanya pergi. Seorang sopir membawaku pulang sesuai perintahku. Hatiku sudah berkecamuk memikirkan setiap perkataan Zara yang tidak pernah terdengar enak di telingaku. Sesampai di rumah, aku langsung menuju kamar, tempat di mana Zara biasa menghabiskan waktu. Aku mendorong kasar pintu, hingga membuat seseorang yang ada di dalam sana menjadi terkejut. Zara sedang melipat alat sholat. Dengan segera, dia bangkit dan mendekat untuk mengambil tas kerjaku. Kebiasaannya di setiap aku pulang kerja. Aku melempar tas ke sofa, hal itu membuatnya terkejut. Pakai ini, perintahku sambil menyodorkan paper bag padanya. Aku berjalan menjauh, membuka jas dan dasi, kemudian menjatuhkan bobot tubuh ke sofa. Apa ini? Tanyanya. Aku memilih bungkam, membiarkan dia mencari tahu sendiri. Tangannya bergerak merogoh isian paper bag. Sebuah lingerie berwarna sop pink berada dalam genggamannya. Ia terbelalak.
dan berakhir dengan membuang barang itu ke ranjang. Sudah kuduga, dia pasti tak akan mau mengenakannya. Pakai sekarang atau apa? Mau melaporkan aku pada Oma begitu? Padahal cucunya sendiri yang berbuat curang dalam pernikahan ini. Ucapnya memotong ucapanku, terdengar sinis. Terserah mau seperti apa penilaian kamu, aku tak peduli. Yang jelas, kamu harus pikirkan benar-benar isi pesanku tadi. Masih berkeinginan menuntut hak, sedangkan kewajiban saja tak pernah kamu tunaikan. Zara, jaga ucapan. Kewajiban seperti apa yang belum aku tunaikan? Uang, harta, kemewahan sudah kau dapatkan. Mana imbal baliknya untukku? Zara tak membalas perkataanku. Malahan dia bergerak menjauh. Berhenti di situ. Kamu gak dengar ucapanku, ha? Aku mendekat, dengan geram menyentak lengannya hingga tubuh ramping itu menabrak dadaku. Aku gak berselera bercinta dengan laki-laki yang di hatinya masih ada wanita lain. Hardiknya sambil meronta minta dilepaskan. Aku cukup terkesiap, memaklumi juga jika Zara mengatakan hal itu. Jadi, apa maumu aku harus melibatkan hati begitu? Aku menelisik setiap inci dari wajahnya. Zara terlihat serba salah. Oke, anggap saja aku menginginkan kamu sepenuh hati. Berarti kamu mau memenuhi nafkah batinku. Lepaskan, Davin. Aku gak mau. Kamu masih saja menolak setelah aku memintanya berulang kali. Apa aku perlu mengemis untuk mendapatkannya? Bentakku kasar. Zara terkesiap. Bibirnya bergetar antara ingin berbicara atau bergeming saja. Lalu, apa guna ibadahmu setiap hari jika satu keinginan suamimu tak bisa kamu penuhi? Jangan bawa-bawa ibadahku. Kamu pun sebagai imam tak pernah menunjukkan etikat baik sebagai suami. Oh ya? Apa kamu sadar kalau perkataanmu baru saja menyinggung harga diriku? Aku ingin sekali marah, meluapkan emosi dengan berkata kasar. Tapi rasa di hati tak setega itu. Aku tanya untuk yang terakhir kali, Zara Anissa, bersediakah memenuhi kewajibanmu malam ini?